good morning Moses, how are you today? Teacher harap kalian semua masih dalam keadaan sehat ya Moses. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Moses, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali ya nak. Tetapi mungkin pada pertemuan ini teknik belajar yang kita gunakan berbeda ya. Jadi di sini kamu bisa melihat bahwa teacher langsung sorot buku pelajaran kamu ya, karena memang untuk pertemuan ini materinya itu sangat banyak. Jadi teacher rasa akan lebih jelas kalau teacher langsung sorot pada buku teks kamu. Oke, Moses. Nah, seperti yang kamu lihat di buku kamu, mari bersama-sama kita buka bukunya di halaman 111 ya. Nah, perhatikan di sini poin B, kita akan belajar membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi ya. Nah, sebelum kita sampai ke sini, membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi, maka kita akan pelajari terlebih dahulu bagaimana cara membaca buku dengan teknik SQ3R. Nah, pada sebelum-sebelumnya teacher sudah pernah membahas sedikit tentang teknik membaca SQ3R ya, Moses. Jadi SQ3R ini merupakan singkatan dari S itu survei, Q question, dan R read, R yang kedua recite, dan yang R yang ketiga adalah review. Nah, kita akan bahas satu persatu tahap-tahap dari teknik membaca SQ3R ini ya. Langsung saja yang pertama S atau survei. Nah, survei ini kita kenal dengan suatu tahap yang kita lakukan dengan cara memeriksa, meneliti atau mengidentifikasi seluruh teksnya ya. Kamu bisa perhatikan di buku kamu itu poin A. Oke. Nah, survei atau prabaca ini merupakan teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum kalian membaca teksnya secara lengkap. Tujuannya apa, teacher? Kenapa kita harus melakukan hal itu? Jadi tujuannya agar kalian dapat mengenal susunan dari isi bacaan yang akan dibaca. Jadi kalian tujuannya adalah agar kalian dapat mengenal susunan dari isi bahan bacaannya. Jadi ada beberapa maksud atau tujuannya kenapa kita harus melakukan tahap survei. Yang pertama, tujuannya mempercepat menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide penting, melihat susunan bahan bacaan, mendapat minat perhatian terhadap bacaan, dan yang terakhir memudahkan mengingat lebih banyak ya, agar lebih mudah. Nah, tindakan pertama yang dilakukan dalam tahap survei, Moses, kamu perhatikan dulu judul bukunya, lalu ajukan pertanyaan tentang topik yang terkandung di dalamnya. Ya, itu tahap pertama. Tahap yang pertama tadi adalah perhatikan judul bukunya dan ajukan pertanyaan tentang topik yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian lihat kembali siapa nama penulis teksnya. Ya. Karena keaktualan suatu teks atau buku itu bisa kamu lihat dari tahun penerbitannya. Jadi kamu juga harus memperhatikan tahun terbitnya. Nah, untuk bagian sampul belakang itu juga perlu kamu baca, karena di dalam sampul belakang biasanya dia memuat pesan penerbit mengenai hal-hal penting dari isi bukunya. Ya. Kemudian Moses, kalian juga tidak boleh untuk menelusuri daftar isi, membaca kata pengantarnya, perhatikan tabel, grafik, atau appendix, atau bahkan juga indeks yang ada di dalam bukunya.
Ya, jadi semuanya itu harus kalian perhatikan ya. Tahap yang pertama tadi Tahap yang pertama tadi adalah memperhatikan judul bukunya. Kemudian kalian juga harus memperhatikan nama penulis dan tahun penerbitnya. Dan yang ketiga tadi, jangan lupa menelusuri daftar isi seperti kata pengantar, tabel, grafik, appendix, atau bahkan indeks yang ada dalam bukunya. Ya, jadi itulah yang harus kalian perhatikan pada tahap survei. Ya, memeriksa, meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Ya. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, teacher akan lipat lagi agar lebih jelas. Oke. Nah, ini ya. Kemudian tahap yang kedua kita masuk ke Q atau question. Nah, pada tahap ini Moses, kita akan menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teksnya. Ya, jadi untuk tahap question ini dilakukan bersamaan dengan tahap yang pertama tadi, yaitu tahap survei, di mana pembacanya itu mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaannya. Paham ya? Nah, di sini kamu bisa menggunakan kata-kata tanya yang sudah kita pelajari ya, seperti kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Ya. Jadi sesuai dengan namanya question. Jadi pada tahap question ini kamu harus menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teksnya. Bisa ya Moses? Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, read. Nah, pada tahap ini kita akan membaca teksnya secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tadi telah kita susun pada tahap question ini. Ya Moses, tadi kan pada tahap question kita menyusun pertanyaan. Nah, pada tahap yang selanjutnya atau pada tahap read, nah disinilah kita akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun tadi. Bisa dipahami ya Moses? Iya. Nah, pada tahap ini Moses, kalian harus konsentrasi pada penguasaan ide pokoknya ya. Konsentrasi pada penguasaan ide pokoknya. Kemudian ketika kamu membaca bukunya atau teksnya, coba kamu perlambat cara membacanya pada bagian-bagian yang memang dianggap penting. Ya. Jadi yang perlu kamu ingat dari tahap read adalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamu susun tadi. Kemudian perlambat cara membaca kamu ketika kamu menemukan bagian-bagian yang penting pada buku atau teksnya. Inilah dia tahap read. Kemudian kita masuk ke tahap recite atau recall. Ya. Nah, pada tahap ini Moses, kita akan menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah kita temukan. Nah, tadi kan pada tahap read kita sudah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada tahap question tadi kan. Nah, tentu saja jawabannya sudah ada. Nah, pada tahap recite atau recall, jawaban dari pertanyaan itu harus kamu hafal. Ya. Dan bila perlu Moses, apabila kamu memerlukan catatan-catatan, itu kamu bisa mencatatnya dalam buku catatan kamu. Oke? Itu tahap recite atau recall. Kemudian tahap yang selanjutnya, review. Nah, pada tahap review kita akan meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Jadi pada tahap review ini kita akan meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang sudah kita susun. Ya. Caranya bagaimana, teacher? Caranya kamu baca ulang buku atau teksnya untuk menelusuri judul-judul dan subjudulnya dan juga jawaban atas pertanyaannya. Ya. Jadi pada tahap review ini yang perlu kamu ingat, pada tahap ini kamu harus melakukan membaca ulang. Ya. Tetapi Moses, bukan berarti kamu membaca ulang keseluruhan isi teks atau isi bukunya, tidak.
ya, tetapi kamu hanya membaca ulang sebagian bahan bacaannya saja yang memang kamu anggap perlu untuk diulang membacanya. Oke? Nah, di sini kita akan pelajari juga tahapan-tahapan metode membaca SQ3R-nya, ya. Yang pertama, tahap survei. Nah, hal-hal yang diperlukan dalam melakukan survei adalah dengan mengamati subjudul dan kaitannya, baik itu grafik ataupun peta. Ya, jangan lupa memperhatikan paragraf pertama sampai paragraf terakhir, ringkasannya, lalu subjudulnya. Ya, itu bagian-bagian yang tidak boleh kamu tinggalkan ketika kamu melakukan tahap survei pada metode membaca SQ3R. Kemudian untuk tahap yang question, ini maksudnya adalah pembaca mengajukan pertanyaan yang belum dimengerti setelah kalian melakukan tahap survei selesai. Ya, jadi tahap question ini akan membantu pembacanya yang kurang aktif, ya. Jadi tahap question ini bermanfaat bagi pembaca yang kurang aktif, ya. Moses. Oke, lanjut. Read. Nah, Moses, kelihatan ya. Kamu bisa perhatikan buku kamu masing-masing nanti di rumah ketika melihat video ini. Nah, pada tahap read, pada tahap membaca ini Moses ada dua hal yang perlu kamu perhatikan, ya. Yang pertama, kamu tidak perlu membuat catatan-catatan karena itu akan memperlambat dalam membaca. Paham ya? Kemudian yang kedua, kalian juga tidak perlu membuat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini bisa seperti garis bawah pada kata ataupun frasa. Karena kenapa? Ada kemungkinan kesalahan dalam memilih kata yang digarisbawahi, ya. Dan untuk menghindari bahan bacaan yang penuh coretan, jadi itu nggak penting. Jadi kamu tidak perlu memberi tanda-tanda seperti garis bawah. Paham ya Moses? Ya. Jadi pada tahap ini Moses, pada tahap read ini, pembaca itu hanya membaca semua materi pokok bahasan lingkaran untuk mencari jawaban yang terdapat pada tahap question tadi. Ya. Kamu hanya membaca. Kemudian recite atau recall. Nah, pada tahap ini Moses, pembaca akan melatih dirinya untuk berusaha tidak membuka kembali bahan bacaan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Maksudnya seperti ini, Moses. Pada tahap recite atau recall, kamu tidak diperkenankan untuk membuka buku atau membuka isi teksnya kembali hanya untuk memastikan apakah jawaban dari pertanyaan yang sudah kamu buat itu sudah benar. Jadi itu tidak diperlukan. Ya Moses? Iya. Kemudian tahap yang terakhir, review. Moses membaca dengan menggunakan teknik SQ3R ini dianggap lebih memuaskan. Ya, kenapa? Karena kalau kita menggunakan teknik membaca SQ3R, ini dapat mendorong seseorang untuk lebih memahami apa yang dia baca loh, ya. Jadi dia akan lebih terarah pada intisari atau hal-hal pokok yang terdapat dalam teksnya atau hal-hal pokok yang terdapat dalam bukunya. Nah, selain itu Moses, langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik ini gimana ya bilangnya? Langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik ini sudah sistematis, ya, sudah berurutan, sehingga apa yang kita harapkan, informasi yang kita harapkan itu dapat tersimpan di memori kita atau di ingatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Sementara dalam kegiatan pembelajarannya Moses, teknik SQ3R ini dapat melatih pembacanya untuk mengutarakan kembali
isi teks atau isi bukunya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Ya, jadi intinya kalau kita menggunakan metode membaca SQ3R ini memerlukan waktu yang sangat lama. Bukan sangat ya, waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena pada teknik SQ3R ini dia memiliki tahapan membaca yang sistematis, mulai dari awal sampai ke akhir itu sudah berurutan. Jadi memang salah satu kekurangan dari teknik membaca SQ3R itu adalah waktu. Waktu yang digunakan itu cukup lama. Paham ya Moses? Iya. Jadi inilah teknik membaca SQ3R. Karena ini bukan materi yang baru ya Moses, karena ketika kamu kelas 7 atau Joshua, kita juga sudah pernah belajar tentang teknik membaca SQ3R ini. Jadi di kelas 9, hanya saja di kelas 9 ini lebih diperdalam lagi materinya. Oke? Moses? Ya, sampai di sini dulu materi kita. Untuk feedbacknya, teacher akan buat menyusul. Oke? See you next time and God bless you. Bye bye.